Polisi memperkenalkan diri, nama Gabriel Sarbunga, NIM 2011-1002, kelas teknik perminyakan C, kelompok 7. Jadi sini saya akan membahas tentang rangkaian RLC atau F8. Praktikum yang berjudul tentang RLC ini bertujuan untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri, menentukan tegangan pada resistor, induktor, kapasitor pada simulasi rangkaian RLC. Praktikum ini menggunakan simulasi dari PET dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan percobaan yang dilakukan pada tabel, jika nilai pada V bertambah semakin besar, maka nilai pada M juga akan bertambah semakin besar. Kata kunci kapasitor dan dielektrik, kapasitor plate sejajar, luas plate, jarak antar plate, rangkaian RLC, resistor, arus maksimum, resistor induktor, impedansi, reaktansi induktif, dan kapasitif. Pendahuluan. Latar belakang rangkaian RLC memiliki banyak aplikasi sebagai rangkaian osilator, penerima radio dan pesawat televisi menggunakan untuk penyetelan guna memilih tentang frekuensi yang sempit dan gelombang radio sekitar. Dalam peran ini, sirkuit sering disebut sebagai sirkuit atau distel. Sirkuit RLC dapat digunakan sebagai band pass filter, band stop filter, low pass filter, atau high pass filter. Aplikasi penyetelan misalnya adalah contoh pemfilteran band pass filter RLC dideskripsikan dengan rangkaian orde kedua, yang berarti bahwa setiap tegangan atau arus dalam rangkaian dapat dijelaskan dengan persamaan diferensial orde kedua dalam analisis rangkaian. Tujuan praktikum menentukan nilai impedansi. Yang pertama, menentukan nilai impedansi simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, menentukan error dari nilai impedansi hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Dasar teori pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, dan kapasitor baik yang berhubungan seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial sebagaimana pada rangkaian yang hanya memuat resistor atau induktor atau kapasitor saja. Perhatikan, inilah adalah gambar RLC seri berikut. Dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk menghitung impedansi pada suatu rangkaian RLC seri digunakan persamaan sebagai berikut. Metode percobaan 3.1 itu metode percobaannya. Yang pertama, praktikum menggunakan simulasi PET yang dapat diakses melalui link tersebut. Simulasi menggunakan dukungan Java yang dapat diunduh melalui link tersebut. Prosedur praktikum: yang pertama, buka file simulasi. Yang kedua, buatlah rangkaian RLC seperti gambar V. Yang ketiga, atur nilai tegangan input, frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan tersebut bernilai 0. Yang keempat, atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang kelima, perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampermeter. Catat arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Yang keenam, ukur nilai tegangan resistor
tegangan indikator, tegangan kapasitor, dan menggunakan multimeter. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi atau nilai tegangan tertinggi yang terbaca pada voltmeter. Yang ke-7, hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan indikator, dan tegangan kapasitor. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Yang ke-8, bandingkan nilai yang tercantum dalam tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Ini ada diagram start, klik simulasi petnya. Buatlah rangkaian seperti gambar yang ada di modul gambar V. Atur nilai tegangan input dan frekuensi. Atur nilai resistansi, induktasi, kapasitansi pada rangkaian. Catat arus maksimum hasil dari simulasi. Ukur nilai tegangan dan arus maksimal resistor, indikator, dan kapasitor. Lalu finish. Coba tegangan AC-nya 50,0, frekuensi 1,0, lalu 35,00 ohm, 12,50 Hz, 0,16 farad. Lalu di sini kita bisa lihat ubah tegangannya menjadi 51,0 dengan AC-nya itu, dan hasilnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini adalah hasil dan pembahasan, dan inilah hasil analisis data. Ini adalah hasil dari grafik hubungan V dan I. Regresi linear pada tabel pengukuran. Dan berikut ini adalah rumus yang saya gunakan. Dan ini tabel perhitungan regresi linear pada tabel hasil perhitungan. Juga rumus yang saya gunakan. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang dilakukan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa jika nilai pada V bertambah, maka nilai pada IM juga akan bertambah semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih.